Halo, selamat ketemu lagi dengan saya Ferry. Di sesi kali ini saya akan bahas tentang masalah mengenai topik mengenai Azure ya. Jadi kalau di sesi sebelumnya saya sempat bahas tentang mengenai bagaimana kita membuat server dalam era virtualisasi. Nah, nanti yang akan saya contohkan lagi hari ini adalah bagaimana kita akan membuat mengenai VM seperti kayak di Hyper-V, tapi kita buatnya nggak di kantor, tapi kita buatnya di cloud, di internet. Dalam hal ini yang nanti akan saya gunakan adalah saya akan membuat server atau kita bilang VM, tapi di cloud sana, yaitu dengan menggunakan Microsoft Azure. Ya, jadi menyambung topik saya juga mengenai backup Windows 10 ke Azure, ya, ke cloud di sesi saya sebelumnya. Jadi nanti saya akan contohkan, demonstrasikan bahwa Azure itu manfaatnya tidak hanya untuk backup. Jadi pernah saya sebutkan waktu itu adalah kita bisa ada banyak hal feature di dalam Azure ya. Nanti yang saya akan contohkan kali ini adalah di dalam Azure saya akan bikin server ya. Dan nanti server itu sangat mudah. Nanti mungkin kita bisa lihat ya dalam hitungan menit saya bisa bikin server di internet sana atau di cloud ya. Kenapa sih saya mesti bikin server di dalam cloud di Microsoft Azure ya? Karena bisa dibayangkan kalau ada sebuah perusahaan startup company ya, mereka perusahaan baru berdiri, kemudian mereka juga harus segera eksis di saat ini, mungkin sedang mau bikin startup company sebagai e-commerce website. Mereka tentu akan dipusingkan dengan bagaimana mereka harus siapkan ada sebuah ruang server di kantor, kemudian juga kita bilang namanya bikin data center ya. Nah, data center itu kalau kita mau build itu nggak simple ya, kadang mungkin perlu planning beberapa waktu, mungkin beberapa bulan gitu ya. Misalnya desain ruangannya, kemudian juga desain listriknya juga, desain cablingnya, berapa besar mesin nanti yang perlu, banyak mesin yang perlu dibeli, kita harus beli juga lisensinya, sistem operasinya, misalnya kalau Microsoft mungkin adalah Windows ya. Nah, jadi kita mesti mereka harus pikirkan hal itu gitu. Jadi itu sebabnya makanya nanti kita lihat dengan menggunakan saya bisa bikin VM di Microsoft Cloud sana di Azure itu sangat mudah sekali ya. Jadi nanti saya mau bikin server saya dengan spek berapa besar size-nya kita bilang itu bisa kita buat gitu ya. Memang sama kayak di kantor juga. Jadi kalau kita beli mesin dengan makin tinggi speknya pasti makin mahal ya, seperti itu ya. Jadi itu yang nanti akan saya contohkan ya, bagaimana kita bisa bikin server di cloud sana di internet tanpa harus kita punya mesin di ruangan kita begitu. Nah, di sesi kali ini saya akan coba contohkan, saya akan membuat server tapi tidak di ruang server atau di komputer saya, tapi saya akan membuatnya di internet ya, di internet. Dalam hal ini saya akan membuat server atau VM tapi di cloud sana, yaitu di dalam Microsoft Azure ya. Nah, yang dibutuhkan adalah kita akan butuh akses ke website ini ya, kita bilang namanya portal azure.com ya. Coba saya ketikkan dulu seperti apa alamat linknya, yaitu adalah portal azure.com ya, seperti itu. Jadi kita ke sana, lalu saya tinggal paste ke sini, kita paste, nanti kita ditanya login, kita akan login ya. Jadi pastikan kita punya, biasanya IT kalau sudah punya layanan Azure nanti ditanya login seperti ini ya. Nah, kalau kita sudah berhasil login, nanti kita akan lihat seperti apa menu utama dari Microsoft Azure. Jadi inilah menu dari Microsoft Azure. Jadi kalau saya sebelumnya sudah pernah bikin VM itu, nanti kita bisa lihat di sini ya, ada VM ya. Nanti mungkin di sesi selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang apa saja yang bisa kita buat di dalam Azure ya. Nah, di sini kalau kita lihat saya sudah punya ada 2 VM.
Jadi kalau saya nanti mau bikin lagi, kita balik lagi ke home ya. Jadi nanti kalau saya mau bikin VM, nanti saya tinggal create aja resource di sini ya. Dalam hal ini misalnya saya mau bikin Windows Server 2016 data center, saya mau bikin server ya. Lalu saya tinggal, jadi ada banyak hal yang bisa kita buat di dalam Azure ya. Dalam hal ini saya mau coba contohkan bikin ini Windows Server 2016 gitu ya. Nah, jadi saya tinggal klik ini saja ya, saya tinggal klik ini saja. Nah, kemudian kalau kita mau bikin server di dalam Azure itu harus ada di dalam sebuah yang namanya resource group ya. Resource group tuh bayangkan aja kayak folder gitu ya. Nah, di sini kita misalnya kita mau bikin server tapi saya mau letakkan di resource group yang baru ya. Jadi saya tinggal create new dulu aja. Misalnya resource group server 2 ya. Karena nanti saya mau bikin server namanya server 2. Lalu saya klik OK ya. Kemudian nama mesinnya atau VM-nya itu adalah server 2 ya. Kemudian nanti, nah ini dia bagusnya Azure adalah kita bisa pilih kita mau letakkan server kita itu di data centernya di lokasi mana ya. Jadi sarannya adalah kalau bisa kita letakkan di lokasi yang terdekat dengan kantor ya, misalnya di Southeast Asia ya. Nah kemudian juga ini ada banyak hal juga yang bisa kita pilih ya. Mungkin nanti di sesi selanjutnya kita akan bahas lebih detail. Dan yang penting itu ini Windows-nya ya, kemudian juga nah setelah kita menspesify nama servernya server 2 lalu diletakkan di Southeast Asia ya, region atau data center location-nya, di bawahnya bisa dipilih juga tentang availability option ya. Jadi ini semacam jaminan dari Microsoft tentang server-server yang kita buat di Azure itu nggak mungkin akan ada masalah nggak bisa diakses ya. Jadi contohnya di sini ada dua opsi, ada yang namanya availability zone ya. Jadi ada jaminan di Microsoft kalau di Asia Tenggara ini sebenarnya Microsoft paling tidak punya 3 data center. Jadi kalau ada satu VM kita server 2 ini nanti running di data center satunya masalah, server 2 kita nanti bisa tetap running tapi di data center kedua di dalam region Asia Tenggara ya, Southeast Asia. Nah kemudian ada juga feature namanya availability set ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada informasi tentang no existing availability set in current resource group and location. Artinya di Southeast Asia feature availability set ini nggak bisa kita gunakan ya. Availability set ini gunanya manfaatnya adalah kalau server kan kita perlu update ya. Kalau di update itu kita punya 5 server, itu nggak mungkin 5-5-nya akan di restart semua berbarengan kalau memang perlu di restart gitu ya. Itu availability set. Nah dalam hal ini saya nggak pakai feature dua-duanya ya, jadi nggak ada feature redundancy yang saya akan gunakan. Lalu ini Windows Server yang saya gunakan. Kemudian juga di sini kita yang penting itu di waktu bikin VM di Azure adalah ini ya, tentang size ya. Size ini adalah spek dari VM yang akan kita buat. Nah ini kalau kita lihat dengan kondisi seperti ini kita yang digunakan virtual CPU-nya cuma 1, lalu memorinya cuma 3,5 GB ya. Jadi kalau kita merasa ini kurang nih, kita bisa ganti size-nya ya, change size ya. Nah di sini bagusnya di Azure itu adalah seperti ini ya. Jadi VM size-nya ini ada banyak ya. Kemudian juga di sini kita bisa saya mau butuhnya virtual VM yang saya buat ini saya butuh memorinya minimal 2 ya, RAM-nya juga minimal 8 gitu ya. Nah itu tinggal kita pilih saja di sini. Nah yang penting itu adalah di sini nih cost gitu ya, cost ini ya di kolom terakhir ini ya. Jadi kalau biasanya kalau speknya makin tinggi biasanya costnya makin mahal, dan ini kita bisa lihat adalah cost estimasi yang perlu kita bayarkan nantinya per bulan ya. Jadi kalau misalnya saya mau pakai 2 virtual CPU dengan RAM 4 GB, itu nanti Rp600.000 per bulan. Tapi kalau misalnya virtual CPU-nya 4 tapi RAM-nya 14 GB, itu Rp3.600.000 per bulan ya. Dalam hal ini karena saya cuma buat demo saja, yang saya gunakan adalah
yang satu virtual CPU saja, atau mungkin yang harganya sekitar segini ya, P2S ini aja 600.000 sebulan ya. Nah kemudian ini saya select ya, saya pakai ini. Nah kemudian saya akan specify user administratornya, yaitu administrator 1 misalnya begitu. Kemudian passwordnya nanti untuk loginnya ya, saya isikan 12 karakter karena sekarang minimal 12 karakter. Kemudian ini nanti kalau servernya sudah jadi, saya bisa akses remotely. Biasanya kita kalau remote itu pakai remote desktop protocol. Dan karena nanti saya mau coba contohkan, saya mau bikin website, nah ini saya pilihkan HTTP nya saya enable juga, karena kalau sebuah web server itu biasa defaultnya runningnya di port 80 ya, HTTP. Nah jadi dua port ini yang nanti akan dibuka by default, bisa diakses di server saya yang ada di Azure. Nah bagusnya Azure juga adalah kalau kita sudah punya license di Windows di kantor, kita nggak perlu beli lagi di Azure-nya, jadi kita bisa gunakan license yang sudah kita punya ya. Dalam hal ini misalnya saya coba contohkan kalau saya belum punya ya. Nah ini saya lanjut lagi dengan review dan create. Nah ini kalau kita lihat sudah selesai ya, jadi divalidasi dulu ya apa opsi-opsi yang kita pilih tadi ya, seperti ini ya. Jadi kalau memang sudah selesai semua ya, tinggal kita create saja ya. Nah ini kita lanjutkan dengan proses create nya. Jadi inilah proses bagaimana bikin server atau VM di Azure, di cloud begitu ya. Dan ini kita bisa lihat ya proses pembuatannya apakah sudah selesai apa belum, dan ini masih in progress ya, seperti itu. Nah kita bisa amati juga proses pembuatannya ya. Kita buka lagi satu tab, itu tetap ke portal azure.com ya. Jadi nanti kita bisa amati apa yang sedang dibuat di dalam Azure sana. Nah itu kita coba masuk ke resource group ya. Tadi waktu saya bikin VM nya saya specify, saya bikin VM saya di resource group ini ya, di server 2. Nah ini coba kita buka server 2 nya, resource group server 2, dan ini kelihatan sampai di saat ini VM saya belum jadi nih, belum selesai. Coba kita lihat di sini ya. Nah itu masih in progress. Kenapa? Karena ada beberapa objek yang lain type dulu yang di Azure yang perlu dibuat sampai selesai sebelum saya bisa bikin VM ya. Nanti ini bisa kita amati ya, kita refresh ya. Nah seperti ini. Dan ini kalau kita lihat VM saya sudah sedang dalam proses pembuatan ya. Jadi waktu kita bikin objek di dalam Azure, bikin VM, itu sebenarnya Azure akan buatkan beberapa objek yang lainnya terlebih dahulu ya. Misalnya seperti ini, virtual network, storage account. Karena saya perlu akses dari sini ya, berarti akan dikasihkan public IP, firewallnya, network cardnya, disknya begitu ya. Ini coba kita refresh ya, dan lalu kita balik lagi ke tab yang sebelumnya tadi, dan ini kita lihat ya sudah selesai. Jadi proses pembuatan tadi nggak butuh waktu lama ya, paling cuma 5 menit saya rasa sudah selesai tadi ya. Nah sekarang kalau kita mau lihat VM-nya sudah jadi apa tidak, nah ini tinggal kita buka aja nih VM-nya nih ya, tinggal kita klik ya. Coba saya klik ya. Nah inilah server saya ya, dan ini dapat IP begitu ya. Jadi kalau server ini kalau kita lihat lagi running juga ya, running di Asia Tenggara begitu. Nah nanti kalau saya mau coba remote server ini ya, saya mau akses coba dari lokasi saya di sini, dari rumah, saya tinggal klik connect saja gitu ya. Saya tinggal klik connect ya, pakai RDP gitu ya. Ya. Dan di sini ada RDP-nya, tinggal saya download saja ya. Tinggal saya download, ada file koneksi objek ya. Nah ini sudah ke download. Ini coba saya open saja ya, dan nanti akan ditanyakan hal seperti ini, yaitu ke IP yang tadi dispesify untuk VM saya tadi ya. Nah ini saya klik connect saja. Jadi server ini sudah bisa saya akses secara remotely ya. Jadi meskipun dibuatnya di Microsoft sana, di Azure di Asia Tenggara, nah ini saya masukkan username dan passwordnya ya. Username tadi saya pakai 11, passwordnya password standar saja, yaitu 12 karakter. Lalu saya klik OK begitu. Lalu saya masuk ke sini. Nah inilah servernya ya. Jadi kalau kita lihat di sini servernya sudah bisa diakses ya. Coba kita buka
Nah, ini dia servernya. Ya, jadi ke IP yang tadi, ke port untuk remote server itu biasanya portnya 3389. Jadi inilah server saya yang ada di internet sana tadi, ya. Nah, kemudian tadi karena saya mau coba contohkan, saya mau bikin web server di sini. Biasanya kalau di Microsoft itu saat ini kan kalau kita lihat ya, coba saya buka satu browser, lalu saya coba HTTP ke IP yang tadi ya, yaitu ke server 2 ini. Saya balik lagi ke server 2 overview-nya. Ini kan tadi ada IP ini ya. Ya, karena saya mau coba contohkan bahwa saya bisa HTTP ke server itu, berarti nanti kalau saya IP tadi saya paste ke sini, lalu saya coba lakukan browsing ke sana, itu harusnya ada web servernya begitu. Ya. Nah, ini saya lanjutkan browsing dulu ya. Coba kita lihat. Coba kita HTTP lagi. Kita HTTP ulang. Jadi kalau nggak bisa di browsing wajar, karena memang saya belum aktifkan web servernya ya di VM saya tadi. Ya, jadi ini makanya browsingnya agak lama ya. Seperti itu, karena memang belum ada browser yang saya specify. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan bikin web server di VM saya yang ada di Azure tadi, di cloud ya. Nah, biasanya kalau di Windows, kalau kita mau bikin server ya, begitu kita login biasanya sudah buka ini ya, server manager. Nah, kita mesti install dulu role-nya. Nah, role-nya ini kita coba klik add role dan feature. Ya, ini contoh-contoh bagaimana langkah-langkah bikin web server di Windows ya. Saya klik next dulu, klik next lagi. Saya mau install di server saya, itu server 2 ini ya. Nah, yang kita butuhkan itu adalah ini ya, web server ya. Nah, ini tinggal di add feature, kita klik next. Ini yang bikin jadi web server nih. Nah, ini kita tinggal klik next, kita klik next lagi, next sampai install begitu ya. Nah, inilah langkah mengaktifkan Windows web servernya di cloud sana ya, di server yang sudah berhasil tadi saya buat. Kita tunggu proses instalasinya. Lagi sedang instalasi. Nah, ini kalau kita lihat browsingnya karena belum dijadikan web server ya, belum bisa akses ke websitenya ya, jadi ya makanya error begini. Nah, kita balik lagi ke sini, masih lakukan instalasi. Nah, ini instalasinya sudah selesai, lalu kita klik close ya. Nah, di kasus ini nanti saya akan coba lihat ya. Kalau kita lihat sekarang, kalau saya mau browsing ya ke server ini, harusnya sudah bisa ya. Coba saya untuk mengecek saja. Nah, biasanya untuk ngecek apakah sebuah web server sudah berfungsi apa tidak ya, kita tinggal HTTP saja lalu ke localhost ya. Ya, jadi ya ini website yang muncul umumnya di dalam sebuah web server ya. Nah, ini web server ini coba nanti kita custom ya. Nanti saya mau buktikan bahwa saya mau bikin web server itu, biasanya web server itu adanya di sini ya, di netpub lalu di www.root ini ya. Nah, ini saya mau ganti ya. Jadi nanti mungkin yang muncul adalah misalnya seperti ini. Saya akan bikin sebuah web custom website ya, default HTML. Kemudian saya kasih nama misalnya demo server 2 ya. Kemudian ini nanti, jadi kalau kita HTTP ke sini yang muncul adalah seperti ini ya. Ya, jadi yang muncul websitenya adalah kata-kata seperti ini. Ya. Coba saya besarkan, demo server 2 ya. Nah, ini saya tutup. Saya save. Nah, coba kita buka tampilannya. Kita buka dengan browser ya. Atau mungkin ini kita rename saja ya. Extensionnya ya, HTML gitu ya. Sebentar. Oke, kita double klik, kita buka dengan browser ya, choose another app. Misalnya di sini saya pakai Internet Explorer gitu ya.
Nah, jadi yang muncul nanti adalah harusnya seperti ini begitu ya. Nah, langkah selanjutnya mesti kita specify adalah coba mungkin di sini ini saya tutup dulu. Yang ini saya rename aja, saya delete aja ya, saya delete. Ini juga saya delete. Ya, jadi nanti harusnya kalau saya browsing, coba kita lihat lagi. Oh, ya. Jadi ini harus ada yang disetting dulu. Sebentar kita coba lihat sama-sama. Nah, langkah selanjutnya adalah karena tadi kita waktu browsing tidak muncul seperti ini. Nah, ini kita mesti setting dulu. Nah, untuk managing web server di Windows kita butuh tools ini ya, AS Manager. Nah, jadi kalau sudah terbuka AS Manager-nya, nanti kita masuk ke server kita, ke site, lalu ke default website ya. Jadi website itu munculnya di sini. Nah, ini ada setting mengenai default dokumen, daftar-daftar dokumen yang bakal dibuka oleh web server di Windows ya. Jadi ya tadi sudah benar, harusnya kita kasih nama default HTML saja ya. Coba kita ulang lagi di sini. Nah, ini coba saya rename lagi. Saya kasih nama default HTML ya, seperti itu. Dan jadi coba kita refresh lagi di sini. Ya, kita coba refresh lagi ya. Belum muncul juga, sebentar. Nah, tadi ternyata error itu adalah karena ini ya, nama file yang kita buat tadi ternyata namanya default html.txt ya. Nah, ini mungkin kita rename dulu. Txt nya kita buang ya, jadi hanya default html saja ya. Dan ini makanya seperti ini. Nah, sekarang kita coba cek lagi di sini. Nah, ini kita coba refresh ya. Nah, ini dia, jadi sudah muncul ya. Berarti kalau saya buka dari coba kita lihat lagi tadi nama server saya di ini sekarang saya pakai browser yang di luar VM saya tadi ya. Nah, ini VM saya, ini coba saya minimize. Nah, ini pakai browser di komputer saya. IP yang tadi ini coba kita refresh saja ya. Nah, itu dia. Jadi ini saya lakukannya browsingnya dari browser di komputer saya gitu ya. Coba kita ulang lagi ya. Coba kita buka pakai browser yang lain. Ini pakai browser yang lain ya. Jadi nggak dalam VM yang ada di Azure tadi, saya tinggal masukkan saja HTTP IP tadi, lalu saya tinggal enter ya. Nah, itu dia. Jadi ini adalah server yang ada di Azure sana yang berhasil saya buat dan bisa saya browsing dari sini gitu ya. Nah, jadi itulah proses bagaimana kita bisa bikin VM di cloud sana, di Azure sana ya, tanpa saya harus beli dulu mesin, beli dulu Windows ya, seperti itu. Jadi meskipun server ini saya buat di cloud sana, saya tetap masih bisa akses server di sana itu dari sini gitu ya. Jadi itulah yang terjadi di cloud sana di Azure ya. Jadi kalau kita balik lagi ke sini ke resource group server 2 tadi. Jadi inilah objek yang dibuat di Azure kalau saya mau bikin sebuah server ya. Jadi ada objek-objek lain yang dibuat ya supaya nanti saya bisa bikin server atau VM di Azure sana. Nah, jadi itulah contoh bagaimana kita bikin VM, bikin server di cloud sana ya. Jadi tadi mungkin kalau dilihat dalam hitungan menit saya bisa bikin server di cloud sana di internet dan kita bisa akses saat ini juga ke sana begitu ya. Mungkin tadi kalau saya contohkan, saya bikin contoh simple web server di VM saya, di server saya di cloud sana begitu ya. Jadi saya tadi kalau mungkin dilihat bahwa saya nggak perlu install dulu Windows-nya, kemudian saya mesti beli mesinnya dulu, siapkan begitu ya. Lalu disknya juga tadi ya saya bisa pilih juga gitu. Jadi saya nggak perlu siapkan mesinnya. Jadi itulah tren sekarang ini di bagian IT, di mana kita kalau mau bikin server kita itu terutama di cloud dengan layanan cloud ya, kita bisa bikin server dengan cepat dan mudah ya. Dan saya rasa dengan konsep ini juga itu bisa menghemat juga ya ruang server kita di kantor ya. Jadi kadang ya di cloud itu bisa dijadikan sebagai tempat testing environment. Jadi kalau sebuah kantor butuh bikin server, kemudian padahal mereka sudah ada keterbatasan, tidak bisa bikin server lagi di kantor ya dengan jumlah mesin yang ada, mereka bisa dengan cepat dan mudah bikin server di cloud sana begitu ya. Jadi
bisa dijadikan sebagai tempat testing environment ya di cloud itu. Jadi mereka kalau mau install apa-apa, mau coba sesuatu, lakukanlah di cloud, tidak di server di kantor ya. Jadi yang di kantor atau kita bilang yang di on premise itu adalah server-server yang nggak mungkin boleh dirubah, diupdate ya. Nah, jadi kita bisa jadikan untuk sebagai tempat piloting environment juga bisa dilakukan di cloud, meskipun server sebagai server yang bisa dipakai sehari-hari juga bisa juga diletakkan di cloud sana atau di Azure sana ya. Kita nggak usah khawatir dengan masalah server kita di cloud sana mati ya. Kenapa? Karena ada garansi dari Microsoft bahwa kayak di Azure itu, bahwa kalau server kita yang kita buat di data center tadi ya, misalnya di Asia Tenggara, itu pasti akan ada high availability-nya ya. Karena server itu ada replikanya, istilahnya kita bilang, ke data center, ke region yang lain begitu ya. Nah, jadi itulah sesi kita hari ini tentang apa itu bagaimana kita membuat server VM di cloud ya. Dalam hal ini kita menggunakan Microsoft Azure. Demikian informasi saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi berguna bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu lagi di sesi saya yang selanjutnya. Salam dari saya, Ferry.